Kita coba tutupin aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti ketika dia sudah di posisi di mana dapat terang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Alfian Center. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan bikin solar tracking system Arduino Uno Project 30. Langsung aja. Oke, komponennya sendiri ada Arduino Uno R3, kemudian sensor LDR atau sensor cahaya. Kita di sini butuh 2. Setelah itu kita butuh motor servo. Selanjutnya kita butuh kabel jumper. Rangkaian yang pertama kita hubungin servonya. Di sini ada 3 pin. Yang kuning data, merah itu VCC dan coklat GND. Untuk datanya sendiri kita hubungin ke pin 3. Setelah itu kita hubungkan sensor yang pertama VCC GND dan A0 ini ke A0. Selanjutnya sensor yang kedua, yang A0 kita hubungkan ke A1. GND dan VCC kita hubungkan ke GND dan 5 volt. Lanjut ke perakitannya. Oke baik teman-teman, di programnya sendiri tampilannya seperti ini ya. Jadi cukup ribet emang di bagian bawah ini, karena kita harus mikirin gimana caranya si panel suryanya itu selalu menghadap ke bagian yang terkena sinar banyak gitu ya. Tapi teman-teman sebelum itu jangan lupa buat subscribe channel Alfian Center. Oke, lanjut kita di bagian library-nya ya. Di sini kita pakai library servo.h. Teman-teman bisa tambahin di include library, manage library. Kemudian kita tunggu sebentar, kalau misalnya ada update kita tunggu. Dan kita ketikin aja servo di bagian sini, atas kanan ini. Nah selanjutnya kalau udah tampil seperti ini, kita klik nanti install di sini ya teman-teman. Karena aku udah, kita close aja. Selanjutnya di bagian bawahnya, kita di sini ada servo ya dari library-nya. Kita namain my servo. Oke, kemudian inisialisasi untuk position dari si servonya. Ini kita setting di sudut 90. Kemudian di sini kita ada inisialisasi untuk pinnya, pin LDR yaitu pin A0 dan A1 ya. Kemudian ini ada nilai error sama dengan 70. Nah, ini yang menentukan sensitivitasnya ya, teman-teman. Ini semakin tinggi semakin dia tidak terlalu berpengaruh gitu dengan cahaya. Tapi semakin rendah nanti cahaya berubah sedikit dia langsung bergerak sesuai ininya gitu ya. Kemudian ini servo pinnya kita pakai di pin 3 karena yang dibutuhin adalah pin yang ada simbol PWM-nya. Nah, ini kayak gini ya, teman-teman. Ini PWM. Ya. Kemudian kalau udah kita di void setup ini ada serial.begin karena mau pakai serial monitor. Kemudian my servo attack di servo pin. Kemudian pin mode LDR 1 dan 2 menjadi input. Kemudian servonya kita setting di 90 derajat ya. Dan kita delay selama 2 detik. Di bagian loop, di bagian void loop, di sini ada INT R1 sama dengan analog read LDR1 ya. Jadi ini membaca nilai pin analog 0 untuk yang R1-nya ya. Jadi sensor LDR1 ini. Kemudian yang LDR2 itu membaca nilai analog 1 ya. Itu seperti yang inisialisasi di atas tadi. Selanjutnya di bagian bawah ini kita tampilin nilai serial monitor dan di ini INT div 1. Ini ABS ini ya teman-teman fungsinya untuk mendapatkan nilai real ya. Jadi negatif tuh nggak termasuk gitu. Jadi cuma nilai realnya aja yang diambil. Jadi negatif menjadi positif nantinya. Kemudian ini juga sama, cuman bedanya adalah ditukar ya. Kalau yang di atas R1 minus R2, kalau di bawahnya R2 minus R1. Kemudian kita tampilin ke serial monitor. Nah ini yang agak ribet nih teman-teman. Karena di sini kondisinya jika div itu kurang dari sama dengan error, atau tadi errornya 70 berarti div kurang dari sama dengan 70 gitu ya. Ini div 1 dan div 2 sama. Kalau itu terpenuhi ya, kalau dia kurang dari 70 maka dia tidak akan menjalankan program apapun karena di sini kosong ya.
Tapi kalau misalkan dia terpenuhi, artinya lebih dari 70 ya, lebih dari 70 div-nya, maka dia akan menjalankan else dan eh, kalau misalkan R1-nya lebih dari R2, maka positionnya akan dikurangin satu terus sampai si perbedaan atau rentangnya tadi nggak jadi 70 lagi gitu ya. Ya gitulah ya pokoknya. Kemudian kalau yang di sini R1 kurang dari R2. Nah, kalau dia kurang dari R2, maka dia akan menambahkan sudutnya satu terus seperti itu. Sampai div-nya tadi tidak memenuhi kondisi atau eh, kurang dari error gitu ya. Div-nya kurang dari errornya. Kemudian kita my servo right initial position, kemudian di delay 0,1 detik kayak gitu. Oke, kita upload. Oke, kalau sudah kita cek. Nah, ini teman-teman terlihat ya, LDR pin-nya sudah menampilkan nilai sensor LDR-nya, nilai analog ya tentunya. Oke, kemudian kita coba langsung cek di hardware-nya. Nah, oke teman-teman, setelah programnya diupload dan juga kita rangkai tadi ya, ini tampilan seperti ini. Di belakang sini ada Arduino Uno, kemudian servo dan juga sensor LDR-nya. Nah, fungsi dari solar tracking system ini teman-teman, jadi si sensor LDR ini kan mendeteksi cahaya ya. Jadi dia menangkap mana sih cahaya yang paling tinggi di antara dua sisi ini. Mari kita coba langsung dari si sistem ini ya. Ketika misal yang atasnya itu terang ya teman-teman, yang bawah kan berarti gelap ya. Kita tutup yang bawahnya ya. Kita tutup seperti ini. Nah, maka dia akan mengarahkan ke sana. Sehingga ini akan terkena cahaya akhirnya. Akhirnya akan terkena cahaya seperti itu. Kemudian kalau misal kebalikannya, yang ini yang terang dapat yang terang, kemudian yang sana dapat yang gelap seperti itu, kita coba tutupin aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti ketika dia sudah di posisi di mana dapat terang gitu ya, dia akan berhenti. Seperti itu. Jadi mengikuti cahayanya, karena ini satu aksis ya atau single aksis, jadi dia cuman ke sini doang ya. Arahnya cuman ke sana dan ke sini seperti itu. Tapi kalau misal nanti teman-teman bikin yang dua aksis, itu bisa juga ke sini, ke kanan ke kiri dan depan belakang seperti itu. Nah, kemudian kita tes lagi. Kalau ini yang kita tutupin, dia akan terus ke sini. Nah, karena ini cahayanya lebih tinggi ketimbang yang sini ya. Seperti itu. Kalau kebalikannya, nah, ini yang kita tutupin sampai nanti keluar. Nah, kan dia terkena cahaya nih yang ini, dan yang sana juga terkena. Jadi ini imbang, katakanlah seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan untuk project solar tracking system ini sudah selesai teman-teman. Untuk realnya, misal teman-teman mau pakai panel surya yang besar gitu ya, teman-teman bisa ubah ini menjadi motor stepper NEMA 17, NEMA 32 atau NEMA 24, itu disesuaikan aja dengan ukuran si panel suryanya seperti itu ya. Tapi overall ini sudah selesai teman-teman. Oke teman-teman, sedikit informasi aja, di Universitas Samadanlan itu ada program studi teknik elektro. Jadi buat teman-teman yang masih SMK, masih SMA, mau kuliah lanjut S1 di Jogja gitu ya, aku saranin di Teknik Elektro Universitas Samadanlan. Di sana ada mobil listrik, ada tim robot yang udah juara di mana-mana. Buat teman-teman yang mau ngembangin skill teman-teman, bisa banget join sama kita di Teknik Elektro Universitas Samadanlan. Jadi teman-teman bakal mendapatkan pengalaman gitu ya untuk bikin robot dan juga mobil listrik seperti itu. Ini itu dulu teman-teman untuk project kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan dukungan kalian itu sangat bermanfaat bagi channel ini untuk selalu menampilkan video-video yang bermanfaat dan tentunya video-video yang terbaru seperti itu ya. Mungkin itu aja, aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.